Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat adik-adik mahasiswa yang telah memasuki masa-masa tugas akhir. Ya, tugas akhir ini merupakan kewajiban pokok dari mahasiswa di perguruan tinggi agar bisa menyelesaikan masa studinya. Nah, berikut ini panduan tugas akhir dari jurusan Teknik dan Integrasi Tata Usaha Politeknik di Bandung. Nah, tugas akhir ini memiliki syarat untuk mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas akhir, yaitu pertama, ya tentu saja mahasiswa ini sudah memasuki tingkat akhir. Kemudian statusnya itu masih aktif di Polban. Lalu yang ketiga, memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas akhir. Nah, tahapan tugas akhir yang akan kalian lalui ini, pertama-tama kalian harus mengajukan topik atau judul ke pembimbing. Nah, di sini kalian harus mencari pembimbing yang sesuai dengan topik atau judul yang akan kalian ajukan. Kemudian dari situ kalian harus membuat proposal penelitian atau mengajukan sesuai dengan arahan pembimbing. Lalu khusus untuk program studi D4 dilakukanlah seminar proposal. Seminar ini biasanya dilakukan bersama dengan dosen pembimbing. Kemudian setelah proposalnya lolos, teman-teman melakukan pengambilan data dan pengolahan data, dan kemudian datanya itu diseminarkan di seminar pengajuan atau seminar hasil. Lalu jika dirasa data-datanya itu cukup baik dan pembimbing itu sudah menyetujui, maka dilakukan sidang tugas akhir. Yang terakhir yaitu penilaian akhir dari hasil sidang. Nah, subjek yang terkandung dalam TA di sini ada 6 tahapan. Yang pertama dari knowledge dan skill, comprehension, application, analysis, statis, dan evaluation. Khusus untuk D3, kalian tugas akhir itu harus mengandung knowledge dan skill, comprehension, serta application. Sementara untuk D4 ditambahkan dengan analisis. Lalu penentuan pembimbing sendiri, pembimbing satu itu jelas yaitu pembimbing utama dari institusi Polban atau dari jurusan dengan kompetensi yang sesuai. Jadi misalkan teman-teman ini ingin melakukan tugas akhir dengan topik instrumentasi, maka teman-teman harus memilih dosen dari KBK instrumentasi. Berlaku juga untuk KBK lain, seperti itu. Lalu untuk pembimbing kedua, yaitu pembimbing pendamping yang dapat diusulkan oleh pembimbing satu, mahasiswa ataupun oleh panitia. Jadi bisa siapa saja. Nah, waktu pelaksanaan TA itu dilakukan kurang lebih selama 4 bulan pada semester akhir mahasiswa. Nah, diperlakukan ini. Nah, untuk TA sendiri diperlakukan seperti mata kuliah umum atau khusus. Jadi ada ketentuan akademis seperti jenjang nilainya. Lalu jika belum selesai diberi kesempatan untuk perpanjangan sampai dengan 1 tahun. Lalu jika melewati batas perpanjangan maka dianggap gagal atau batal tugas akhirnya. Tata tertib tugas akhir sendiri yaitu jurusan dapat mengambil tindakan atau kebijakan untuk mengatur tugas akhir. Kemudian mahasiswa wajib melakukan bimbingan minimal 10 kali. Nah, perlu diperhatikan jangan sampai bimbingan itu kurang dari 10 kali. Jadi
mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan dosen selain pembimbing. Jadi jika kalian ingin berkonsultasi dengan dosen lain ya dipersilahkan. Kemudian kemajuan TA ditinjau kembali oleh pembimbing 1 dan mahasiswa mengisi lembar kegiatan bimbingan. Nah ini jelas ya, harus jangan lupa mengisi lembar kegiatan bimbingan. Lalu bimbingan dengan pembimbing sebagai laporan kemajuan dan penulisan laporan. Juga jelas ya, jangan sampai lupa membuat laporan kemajuan. Lalu mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan bimbingan dapat diberi sanksi berupa pembatalan tugas akhir yang perlu diperhatikan. Lalu sebelum sidang TA, mahasiswa wajib melakukan seminar perkembangan atau hasil sementara TA. Lalu semua penggunaan alat, bahan, dan ruang yang dikelola oleh Koban harus atas persetujuan koordinator, kepala lab, koordinator prodi, dan kepala jurusan. Lalu mahasiswa wajib melakukan bimbingan kepada pembimbing minimal 10 kali dan melaporkan kemajuan tugas akhir. Dan terakhir, mahasiswa wajib melakukan bimbingan kepada pembimbing 3 minimal 3 kali. Untuk persyaratan ujian sidang, pertama, telah menyelesaikan tugas akhir dan disahkan oleh pembimbing 1. Yang kedua, telah melaksanakan seminar perkembangan atau hasil sementara tugas akhir. Lalu telah melaksanakan seminar proposal TA. Kemudian mengisi formulir sidang tugas akhir dan menunjukkan buku bimbingan. Yang terakhir, menyerahkan draft laporan tugas akhir sebanyak 3 rangkap. Nah, di sini ada pembimbing dan penguji. Pembimbing itu tugasnya itu memastikan mahasiswa benar-benar siap melaksanakan sidang tugas akhir dengan baik. Sementara itu penguji itu biasanya terdiri dari 2 atau 3 orang yang berfungsi sebagai ketua sidang dan anggota penguji 1 serta penguji 2. Ketua dan anggota penguji 1 adalah dosen dari institusi Polban. Kemudian anggota penguji 2 dapat dari dosen Polban ataupun seorang pakar. Tata cara pelaksanaan sidang sebelum sidang dimulai, itu mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum ujian sidang dimulai. Kemudian berpakaian rapi, bercelana gelap, baju putih dan berdasi, serta menggunakan jas alma mater. Lalu tim penguji memasuki ruang sidang 5 menit sebelum sidang dimulai. Kemudian sesi sidang tugas akhir. Yang pertama, pemeriksaan kesiapan mahasiswa oleh ketua sidang, dalam hal ini penguji 1. Jadi diperiksa kesiapannya. Kemudian pembukaan dan pembacaan tata tertib oleh ketua sidang. Yang ketiga, mahasiswa itu nanti diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil TA selama 15-20 menit. Kemudian mahasiswa menunjukkan hasil karyanya dan fungsinya. Jika itu tugas akhirnya itu pembuatan alat. Kemudian menunjukkan bukti video dan pendukung lainnya jika bekerja sama dengan industri. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan cara tanya jawab antara penguji dengan mahasiswa. Dan yang ketujuh, setelah itu dilakukan pembacaan keputusan sidang akhir atau skripsi. Nah, berikutnya penilaian tugas akhir. Di sini ada rentangnya, sama seperti kuliah pada umumnya, ada A, B, B, C, C, D, dan E. Nah, jika kalian ingin mendapatkan nilai A, setidaknya untuk tugas akhir harus mendapatkan nilai minimal 80. Nah, jangan sampai juga nilai tugas akhir kalian itu bisa di bawah 40 karena normal ini akan gagal. Kemudian dari proporsi penilaian sendiri, sidang TA itu sendiri proporsinya 60%, sementara bimbingan itu mencapai 40%. Jadi jika kalian kurang rajin dalam melakukan bimbingan, itu nilai bimbingannya akan jelek dan tentu saja akan menjatuhkan nilai tugas akhir. Kemudian hasil keputusan sidang tugas akhir bisa dalam
pelaksanaan sidang tugas akhir itu ada 3 skenario. Yang pertama, bisa lulus penuh, yaitu hasil keputusan menyatakan lulus tanpa syarat. Jadi tidak ada revisi sama sekali, langsung diluluskan begitu saja. Terus yang kedua, lulus bersyarat. Lulus bersyarat itu biasanya karena adanya revisi dari penguji. Jadi perlu perbaikan pada setiap tahapan tugas akhir. Terus adanya tugas tambahan dari penguji, dan bisa juga adanya syarat-syarat lain dari tim penguji. Jadi harus dipenuhi baru bisa lulus penuh. Yang ketiga, tidak lulus. Ini karena sidang itu mengulang lebih dari 1 kali dan syarat-syarat dalam keputusan lulus bersyarat tidak dipenuhi. Jadi kalian bisa tidak lulus jika lulus bersyaratnya itu tidak dipenuhi. Kemudian setelah sidang kalian dan revisi, kalian mengumpulkan laporan tugas akhir dalam 2 bentuk. Yang pertama dari bentuk soft copy, yaitu diserahkan ke perpustakaan jurusan dan korban. Kemudian soft copy dalam bentuk PDF dan dokumen ringkasan laporan dalam bentuk jurnal dengan persetujuan pembimbing 1. Jadi nanti draft tugas akhir kalian dibentuk seperti bentuk jurnal yang 2 kolom itu, kemudian dengan persetujuan pembimbing 1. Nah, untuk hard copy, yaitu yang telah dijilid sesuai dengan ketentuan korban, lalu diserahkan ke program studi sebanyak 1 eksemplar. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga sukses dalam menjalankan misi tugas akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.